Tuhan sudah dekat. Tapi kita mau coba membaca di dalam paling nggak beberapa ayat ya, yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8 mungkin ya. 8 itu kalau diterjemahan bahasa Inggris seperti kayak dibikin semacam paragraf yang baru gitu. Ya tapi paling nggak sampai 7 lah gitu. Ayatnya itu ada di dalam ayat yang kelima ya, maksudnya Filipi 4 ayat yang kelima. The Lord is at hand, atau Tuhan sudah dekat. Nah kita coba membaca ini sebagai satu intinya, senternya. Terus kemudian di dalam ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu kita baca berdasarkan perspektif ini. Ada kaitan yang nggak terpisahkan antara pengharapan eskatologis atau kesadaran bahwa Tuhan itu sudah dekat dengan rejoicing in the Lord always ya, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Itu ayat keempat maksudnya ya, rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Kita akan tahu ya gambarannya Paulus itu kan dia di penjara, maksudnya dalam pengertian kesulitan, penganiayaan dan sebagainya, tapi dia mengatakan kalimat ini bukan secara teori gitu, tapi dia sendiri di dalam satu keadaannya secara perhitungan supaya nggak memungkinkan untuk orang itu bisa bersuka cita kalau melihat keadaannya sedang terjadi di dalam kehidupannya gitu ya. Tapi dia bilang rejoice in the Lord at all times atau always. Kita percaya ayat ini sangat berkaitan dengan keyakinan Paulus yang sangat kuat bahwa Tuhan itu akan datang ya di dalam hal ini ya. Memang itu satu keyakinan yang sangat subjektif itu. Seperti kita pernah bahas ya, Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi dan sebagainya. Keyakinan Paulus Tuhan segera datang dan sebagainya. Kita nggak harus tafsir di dalam arti ini ya, seperti kayak Paulus itu ketipu, dia pikir Tuhan akan datang, ternyata Tuhan nggak datang. Jadi kayak seperti Paulus keliru gitu. Orang di dalam kehidupannya, di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan ya, dia bisa punya penghayatan subjektif yang begitu kuat ya, bahwa dia itu akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau nggak Tuhan yang datang ya, sekali lagi ya, dia datang kepada Tuhan gitu. Dan di dalam kesadaran eskatologis yang sangat tinggi seperti ini, Paulus itu mengajak jemaat di Filipi itu untuk bersukacita bersama dengan dia. Kita percaya dia sendiri juga ada di dalam sukacita yang senantiasa ini ya. At all times itu di dalam terjemahan ini ya, maksudnya boleh dikaitkan juga di dalam keadaan Paulus yang susah, yang dipenjara, yang dianiaya dan sebagainya. Makanya dia berani bilang at all times itu, bukan bersukacitalah pada saat-saat baik saja begitu ya, tapi at all times. Berarti ini adalah sukacita konstan yang nggak dipengaruhi oleh kondisi, yang nggak dipengaruhi oleh keadaan, tapi sukacita yang ada di dalam Tuhan. Bukan sukacita yang didikte oleh keadaan sekitar, tapi sukacita di dalam Tuhan. Ayat kelima ya, ayat kelima kalau kita baca di situ, itu kan bahasa Indonesianya hendaklah kebaikan hatimu gitu ya, diketahui oleh semua orang gitu ya. Kebaikan hatimu ya bahasa Indonesia ya, benar ya. Itu di dalam bahasa asli ya, itu di dalam bahasa asli kalau misalnya itu diterjemahin ya, itu bisa diterjemahin either pakai kata bahasa Inggrisnya agak jarang dipakai ya sebetulnya. Menurut saya sih magnanimity ya, magnanimitas. Sudah tahu nggak istilah ini ya? Magnanimitas itu kayak apa ya? Makna itu kan besar ya, itu seperti kayak kebesaran hati, keluasan hati, termasuk sikap yang berbelas kasihan dan sebagainya, itu ini siapa? Itu termasuk dalam ini apa kata ini ya, magnanimitas. Saya berapa waktu lalu nonton yang Si Palace, kayaknya ini kata yang terus menerus dipakai ya di itu. Saudara nggak nonton ya itu yang Si Palace ya? Film intrik di kehidupan istana gitu, itu Chinese apa itu sinetron gitu. Ya magnanimity kayaknya termasuk salah satu vocabulary yang kemasuk akalanmu gitu ya, maksudnya kemasuk akalanmu diketahui oleh semua orang. Apa itu kemasuk akalan maksudnya dalam hal ini gitu? Kemasuk akalan di dalam pengertian ini ya, kebaikan hati itu sesuatu yang masuk akal. Kalau di dalam virtue ini ya, Greek.
Mungkin kita bisa membandingkan ini dengan konsep yang diajarkan ini ya, Aristotle gitu. Ini maksudnya ini menarik gitu. Maksudnya untuk mengerti ini ya. Di dalam filsafatnya Aristotle itu ini dikontraskan dengan kata strict justice ya. Strict justice. Jadi keadilan yang kaku ya, yang strict gitu ya. Itu lawan katanya daripada ini, lawan kata daripada kata yang dipakai di dalam kebaikan hati ini. Magnanimitas atau reasonableness tadi itu ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini adalah satu gambaran seseorang yang diperlakukan dengan generous ya, diperlakukan dengan murah hati. Sementara di satu sisi kita boleh demand keadilan, kesejajaran, ekuitas ya. Tapi di sisi yang lain kita nggak insist kekakuan hukum. Saudara bisa nangkep nggak poin ini ya? Nggak insist dengan apa itu ya? Peraturan gitu maksudnya. Nggak insist dengan keketatan hukum ya. Mungkin gambaran ini ya paling gampang dimengerti di dalam pribadi Yesus tentu saja gitu ya. Perempuan yang berzina itu kan memang ya pantas juga kan seharusnya kalau dirajam kan ya. Memang berdosa kok gitu. Dihukum itu according to strict justice ya begitu gitu harusnya. Tapi yang dilakukan Yesus kan tidak menghukum dia gitu kan. Nah itu bicara tentang reasonableness, bicara tentang sweet reasonableness, bicara tentang ini apa magnanimitas di dalam hal ini ya. Saya baca satu kalimat ya, ini satu kutipan itu dari penafsir. Dia bilang gini, it is a quality therefore that keeps one from insisting on one's full rights. A quality that keeps one from insisting on one's full rights, where rigidity would be harsh. Jadi ini adalah satu sikap untuk menahan diri dari bersikeras ya, untuk mendapatkan hak seseorang, even itu betul-betul haknya, bukan hak yang salah ya, tapi dia rela untuk melepaskan itu gitu. Khususnya hak yang seperti apa sih? Hak yang kalau waktu kita bersikeras untuk mendapatkan hak itu, akhirnya akan terjadi sesuatu yang ya inilah rigid, yang kaku, even yang kasar ya di dalam hal ini gitu. Atau di dalam gambaran lain adalah satu penyangkalan diri ya. From making a rigorous and obstinate stand for what is justly due to one. Sekali lagi ya, satu penyangkalan diri from making a rigorous and obstinate stand for what is justly due to one. Nah, bahasa konsep ini ya. Jadi ini ya kalau istilah itu mengalah gitu maksudnya saya. Ini adalah satu gambaran yang saya nggak bersikeras untuk mendapatkan hak saya nggak bersikeras untuk menuntut bahwa seseorang itu harus diperlakukan dengan adil, misalnya dihukum, didenda lah atau apa gitu ya misalnya ya. Meskipun itu nggak melanggar hukum, tapi sebaliknya yaitu orang yang punya magnanimitas gitu. Ada grasi gitu misalnya saya, ada grasi, ada pengampunan, ada compassion. Maka saya istilah ini banyak di dalam kita banyak dikaitkan dengan misalnya istilah-istilahnya ya, seringkali ini ya Pak menjadi satu dengan istilah ini adalah istilah peaceable ya, itu misalnya di 1 Timotius 3 ayat 3 atau good 1 Petrus 2 ayat 18 atau pure ya, atau peace loving, open to reason, atau even rich in mercy itu Yakobus 3 ayat 17. Coba kita baca ini ya, yang terakhir ini ya. Yakobus 3 ayat 17. Ya, di situ saudara ini ya, baca itu hikmat yang dari atas, itu pure, yang tadi kita sudah bilang ya, peaceable, gentle, open to reason bahasa Indonesia pakai istilah apa? Apa? Sebelum full of mercy itu apa? Penurut ya? Open to reason. Maksudnya bisa diyakinkan, atau bahasa Indonesia, nggak ngeyel gitu ya, kalau mau pakai istilah. Nggak ngeyel gitu maksudnya ya,
open to reason namanya gitu. Maksudnya dia penurut itu bisa di-persuade gitu dalam hal ini ya. Dan full of mercy, penuh dengan belas kasihan ya. Itu ini ya seringkali dikaitkan dengan itu istilah ini ya, magnanimitas itu. Nah, sekarang atau satu penjelasan lagi deh sebelum kita kaitan dengan kesadaran eskatologis tadi ya. Satu kutipan lagi ya. Thus epiekes atau magnanimity ini is that considered and it is preeminently the character of Jesus. Itu adalah karakter dari Yesus sendiri. 2 Korintians 10 ayat 1. Ya, demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Atau kalau di dalam bahasa Inggris itu almost synonymous ya, meekness and gentleness of Christ. Yesus yang meek and gentle. Meek itu ya gentle meek gitu ya. Maksudnya ini sangat dekat dua kata itu. Gitu. Atau di dalam bahasa Indonesia pakai terjemahan ramah ya, yang lemah lembut dan ramah. Gitu. Nah ini saya spektrum atau range of meanings dari kata itu tadi ya, epiekes yang diterjemahkan either magnanimitas atau reasonableness ya. Nah sekarang pertanyaan ini kaitannya apa sih sama ini Tuhan sudah dekat gitu? Kaitannya apa dengan kesadaran eskatologis? Kalau kita menanti Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan itu akan segera datang gitu ya. Tuhan akan datang. Lalu terus kemudian kita mesti reasonable. Itu kaitannya apa gitu? Kita mesti bermurah hati itu apa gitu kaitannya? Karena kita percaya waktu Tuhan datang sebagai hakim. Itu dia bukan akan menghakimi kita gitu kan. Ini dia datang bukan sebagai hakim bagi kita, tapi dia itu generous itu. Karena itu ya, kalau kita punya keyakinan itu, maka kita juga harusnya generous atau magnanimous terhadap orang-orang yang lain gitu. The fact bahwa kita ini terlalu judgmental, terlalu hitung-hitungan, ya itu menyatakan bahwa kita gak punya kesadaran eskatologis gitu, atau very little kesadaran eskatologis. Itu membuat kita di dalam kehidupan itu bisa kurang punya belas kasihan, bisa nggak berbesar hati, ya, bisa cenderung hitung-hitungan sama orang lain gitu. Seperti seolah-olah Tuhan itu tidak datang gitu, seolah-olah Tuhan itu tidak akan datang. Saudara baca di dalam Injil kan ada cerita ya, orang yang menganiaya hambanya, pikir Tuhannya nggak datang-datang gitu. Sudah tahu kan ayat istilah itu? Karena dia percaya Tuhannya nggak akan datang-datang, maka dia menganiaya hambanya. Jadi dia nggak punya kesadaran eskatologis. Itu membuat seseorang itu beringas, membuat seseorang itu nggak rich in mercy, membuat seseorang itu nggak kaya di dalam belas kasihan, di dalam pengampunan. Ya, jadi cenderung orang yang hitung-hitungan gitu. Cenderung orang yang selalu insist, selalu bersikeras akan haknya. Meskipun itu betul-betul haknya sih, dia bukan kategori serakah, sudah bukan gitu. Memang betul-betul haknya gitu ya. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan Kristus kan dia melepas haknya, dia nggak menghukum perempuan yang berdosa itu. Meskipun dia berhak, kalau dia mau menghukum dia Tuhan, kok dia boleh menyatakan murka Tuhan pada saat itu gitu. It's just correct juga kalau dia mau menyatakannya. Tapi Tuhan justru menyatakan di situ magnanimitasnya, keluasan hatinya gitu. Nah ini saya gambaran. Jadi jauh daripada gambaran orang punya kesadaran eskatologis yang kuat bahwa Tuhan akan segera datang terus kemudian jadi escaping the world gitu ya, melarikan diri dari dunia, terus hidup nggak realistis dan sebagainya. Itu kayaknya nggak nyambung gitu. Yang nyambung adalah orang yang punya kesadaran kedatangan Kristus yang kuat, dia akan gampang berbesar hati terhadap sesamanya. Itu yang kita baca di dalam bagian ini. Sekali lagi saya baca ya, itu ayat ini. Atau sudah baca ya dalam bahasa Indonesia itu. Maksudnya Filipi yang keempat itu. Maksudnya ayat ini loh, ayat 5 ini ya, yang saling berkaitan dengan Tuhan sudah dekat dengan kalimat sebelumnya. Coba baca lagi. Hendaklah. Ya, hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, ini boleh disambung gitu. Karena gitu ya. Karena apa? Tuhan itu sudah dekat gitu.
Jangan ditarik dengan logika yang nggak ada gunanya gitu ya. Oh jadi kalau Tuhan nggak dekat, saya nggak perlu ketawa, nggak perlu berbaca. Itu saya nggak tanggung jawab ya dengan pembacaan logika yang aneh kayak gitu. Tapi kita kalau punya kesadaran bahwa Tuhan itu sudah dekat ya. Ini maksudnya again, penantian dan masa Advent, Tuhan sudah dekat. Maka let your reasonableness, hendaklah kebaikan hatimu itu ya diketahui oleh semua orang. Istilah ini sih, the Lord is at hand. Itu memang istilah yang paling sederhana ini, maksudnya pengertian sederhana, yaitu kesadaran eskatologis gitu kan ya. Tuhan akan segera datang, maksudnya dalam pengertian Tuhan datang kembali gitu. Memang kita mengertinya dalam konteks Advent ya, ke sana gitu. Tapi kalau sudah melihat ada pengertian lain, di dalam perjanjian lama ya, itu ada beberapa meanings gitu. Maksudnya satu sisi kita bisa mengerti bahwa the Lord itu is close present ya. Dia kita baca ada sesuai ayatnya gitu. Misalnya yang pertama ya dari Mazmur ayat 34 ayat 18. Iya. Jadi kalau saudara baca di situ konsep kedekatan Tuhan itu dikaitkan dengan apa? Tuhan itu dekat dengan ya orang yang patah hati. The Lord is near to the brokenhearted, saves the crushed in spirit. Maksudnya gini saya, kita bisa lebih menghayati kedekatan Tuhan, ya God's near atau Lord's nearness sih biasanya lebih banyak dipakai ya, God's nearness atau di sini ya memang Lord, the nearness of the Lord. Itu waktu di dalam keadaan kita itu crushed in spirit atau broken hearted, itu Tuhan itu gampang ya, kita untuk mengerti dia itu dekat gitu. Tapi waktu kita nggak ada pengalaman ini tuh memang lebih sulit, bukan nggak mungkin ya, tapi lebih sulit itu. Maka di sini kalau sudah melihat, ini kan Mazmur penghiburan ya sebetulnya ya. Kita bisa menghayati Tuhan itu dekat waktu seseorang itu patah hati. Waktu dia apa bahasa Indonesia, crushed in spirit, apa rohnya? Apa? Remuk ya rohnya ya. Remuk jiwanya atau apa ya? Remuk jiwanya gitu ya. Yang remuk jiwanya atau remuk rohnya. Itu dikaitkan dengan kedekatan Tuhan. The Lord is near ya, di situ. Ayat yang lain ya, yaitu dari Mazmur 119 ayat 151. 119 151. Mungkin dari 150 ya. Langsung mendekat itu. Apa? 119 ayat 150. Nggak ada subjek ya. Kalau di bahasa Indonesia, they draw near who persecute me with evil purpose. Subjeknya siapa yang mendekat maksudnya? Ya, coba sekali lagi gimana? Oh, ini bahasa yang bisa menarik juga ya, bisa mulai dengan verb gitu ya. Jadi mendekat orang-orang yang menghina itu bahasa. Ya, dengan maksud jahat. They are far from your law, gitu kan ya. They are far from your law. Tapi terus kemudian 151, but you are near, O Lord. Engkau dekat, O Tuhan, atau ya Tuhan, and all your commandments are true. Coba kalau saudara tafsir di bagian ini, nih, nearness of the Lord dikaitkan dengan apa gitu? The nearness of the Lord dikaitkan dengan apa gitu? Apa? Ya, oke. Dengan melakukan Taurat, tidak melakukan Taurat ya. Tapi juga ada satu aspek lain yang mirip dengan tadi, yang 34, yaitu orang-orang yang ditindas gitu ya, atau bahasa Inggris di persecute di situ. They draw near who persecute me with evil purpose. They are far. Nah, yang persecute itu jauh dari Taurat. Tapi yang di persecute itu ya, itu di dalam kaitan ini dikaitkan dengan kedekatan Tuhan yang perintah-perintahnya atau hukum-hukumnya itu benar di dalam hal ini ya. Itu di dalam Mazmur 119. Lalu terus kemudian kita baca lagi dari Mazmur 145 ayat 18 ya. Maksudnya ini semuanya bicara tentang the Lord is near, the Lord is near, the Lord is near ya. Karena Paulus bukan yang pertama kali pakai istilah ini. 145 ayat 18, 145 Mazmur ya masih ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kehidupan
kesetiaan. Ya, dan kesetiaan ya bahasa Indonesia ya. The Lord is near to all who call on Him, in truth. To all who call on Him in truth. Yang berseru kepadanya di dalam kebenaran, atau bahasa Indonesia di dalam kesetiaan ya. Jadi di sini kedekatan Tuhan dikaitkan dengan apa? Dengan orang yang berseru kepadanya atau orang yang memanggil Dia. Jadi ini kalau saya membaca dari beberapa mazmur ini, 3 mazmur ini ya, itu konsep the Lord is near, itu dimengerti bahwa Tuhan itu tahu ya, Tuhan itu tahu bukan dalam pengertian kemahatauan ya gitu ya. Ya Tuhan tahu sih pasti tahu, Dia maha tahu anyway, tapi Tuhan itu memperhatikan gitu ya. Tuhan itu tahu, memperhatikan, Dia concern tentang keadaan seseorang. Waktu orang itu tertindas ya, waktu orang itu dianiaya, waktu orang itu berseru kepadanya, dan Dia itu ada ya, Dia itu tersedia, available ya untuk menolong manusia. Dia itu at hand, Dia itu dekat untuk bisa menolong di dalam hal ini ya. Nah, waktu Paulus bicara kalimat ini ya, sekali lagi, ulang lagi ya, kan dia konteksnya kan juga ini kan ya, konteksnya kan memang di dalam pengertian apa itu dia di penjara dan sebagainya. Maksudnya ya persecuted, penjara, dan mengalami apa itu perlakuan yang tidak adil dan seterusnya. Di dalam gambaran itu dia mengatakan the Lord is near gitu. Jadi konsepnya itu bukan cuma eskatologis, pengharapan, tapi juga di dalam pengertian kesulitan pribadi. And yet Paulus bilang rejoice gitu. Dia bilang bersukacita. Itu berarti dia nggak ditenggelamkan oleh ini ya, nggak ditenggelamkan oleh persecution itu ya. Dia nggak ditenggelamkan oleh kekecewaan, sakit hati atau keadaan yang sudah hopeless, nggak ada lagi pengharapan, ya masuk ke dalam sarkasme, sinis dan sebagainya, tidak gitu. Tapi dia bisa tetap bersukacita, bukan cuma dia bersukacita, dia mengajak yang lain juga ikut bersukacita. Karena Tuhan itu sudah dekat. The Lord is near ya. Jadi balik lagi ya saya ke ini ya, ke Philippians pasal keempat ya. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Tuhan itu sudah dekat. Sudah dekat, Dia akan bersegera menolong kamu ya, bersegera menolong kita. Tuhan sudah dekat di dalam pengertian juga bahwa Tuhan itu akan datang kembali, maksudnya di dalam konteks Advent di dalam hal ini. Karena itu biarlah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Maksudnya jangan ditahan karena Tuhan itu sudah dekat. Nyambungin dengan ayat berikutnya mungkin lebih gampang di dalam hal ini ya. Do not be anxious about anything. Atau be anxious about nothing ya. Tuhan itu sudah dekat, karena Tuhan sudah dekat, maka jangan khawatir akan apapun juga. Ini ya, sangat dekat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di dalam ini Matius 6 itu, maksudnya yang dicatat oleh Matius, di situ sudah membaca juga ada ini ya, pengajaran kekhawatiran dan sebagainya. Paulus likely mengetahui tradisi itu maksudnya tradisi yang dicatat oleh Matius. Dan di sini mengaitkan dengan kehidupan yang worry free. Itu di ini saya di Potsdam ya, satu kota di dekatnya Berlin. Ada satu istana terkenal namanya Sanssouci. Itu bahasa Prancis terjemahannya itu yaitu worry free itu. Tapi itu worry free-nya orang enlightenment. Worry free apa ini kehidupannya Friedrich the Great, yang menikmati kehidupan mewah ya, likely juga dia itu ini punya ketertarikan dengan sesama jenis gitu. Ya, dan dia bikin palace ini di Potsdam itu pakai bahasa Prancis, without worry gitu, Sanssouci. Ya, ada kemiripan di dalam ini ya, saya tidak vocabulary, tapi kalau di dalam konsep Kristen ya jauh berbeda lah isinya gitu. Ini worry free dalam pengertian apa gitu. Without worry, to live without worry.
Di dalam pengertian apa gini? Kalau di dalam pengertian Paulus ya karena tahu bahwa Tuhan itu sudah dekat. Saya baca komentar ya. There would thus be good reason to rejoice magnanimously to put up with the harassment of pagans and to live worry-free. It is that the Lord is coming soon to reward the faithful, to punish the evildoers, to heal all ills, and to right all wrongs. Tuhan akan segera datang dan dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya, orang-orang yang jahat akan dihukum, akan dibalaskan. Dia akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, akan membenarkan segala kesalahan, atau menegakkan keadilan. Thus the shortness of time and the nearness of salvation heighten the earnestness of the exhortation. Karena Paulus itu sadar bahwa Tuhan itu segera datang, ya di dalam hal ini, maksudnya kesadaran yang subjektif tadi saya bilang ya. The nearness of salvation, dekatnya keselamatan itu menguatkan kesungguhan daripada exhortation atau nasihat-nasihatnya Paulus. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu segera datang, maka kita bisa hidup itu tanpa kekhawatiran. Maksudnya gini sih, kalau dibalik ya, kita hidup penuh kekhawatiran itu karena kita nggak punya penantian tentang Tuhan gitu. Maksudnya itu sangat tipis ya, kita nggak ada kesadaran eskatologis, akhirnya hidup itu seperti penuh dengan kekhawatiran. Bukan kebetulan ya, waktu Yesus dalam Matius pasal 6 itu kan dia juga ada kaitannya sama time ya. Kamu kalau khawatir ya, kamu bisa bikin panjang hidupmu apa gitu. Memang kamu bisa lebih panjang kehidupanmu. Itu kan ada kaitannya sama time ya. Terus Yesus bilang kesusahan sehari untuk sehari. Itu kan sebetulnya bicara kesadaran eskatologis ya. Kesusahan sehari untuk sehari, mengajak berpikir in the present gitu. Itu kan berarti living eschatologically gitu. Bukan seperti kayak lama ya terus nggak datang persoalan nggak selesai sampai kapan ini gitu kan ya dan sebagainya. Tapi Yesus bilang kesusahan sehari untuk sehari. Berarti living in the present time itu kan berarti eschatological sebetulnya poinnya gitu. Sama ya. Paulus juga mengajarkan hal yang sama, yaitu waktu dia bilang the Lord is at hand, maka do not be anxious about anything. Kamu jangan khawatir akan apa. Ini ya, bukan satu ajaran kayak semacam positive thinking menipu diri atau brainwashing atau self hypnosis atau apa gitu ya. Tapi ada satu solusi konkret ya, jalan keluar konkret yang dikatakan di sini. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. Di dalam segala sesuatu ya, doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur, biarlah permintaanmu itu diketahui oleh Tuhan itu. Ini bahasa dari bawah ke atas ya, pasti bukan Tuhan perlu diberitahu kan ya, itu jelas lah dalam hal ini gitu. Tapi ini lebih kepada releasing our worry gitu, berbicara itu kepada Tuhan, memberitahu Tuhan, ya itu kita melepas kita punya kekhawatiran sebetulnya, ya bukan bahwa Tuhan perlu itu, tapi kita yang lebih perlu untuk melepas kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kata with thanksgiving ini menarik saya, karena without thanksgiving ya itu kita bisa nggak percaya. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman ini ya, kita di dalam satu keadaan kesulitan ya. Di dalam keadaan penderitaan kita berdoa, setelah berdoa ya masih kayaknya masih masih berat gitu ya. Jadi berdoa, terus setelah berdoa ya kayaknya masih berat. Terus berdoa lagi gitu ya, seperti kayak berdoa peperangan rohani. Seperti kayak nggak keluar daripada persoalan meskipun sudah berdoa gitu. Tapi kalau Paulus bilang di sini ya, by prayer supplication with thanksgiving. Thanksgiving itu berarti kalau disertai dengan ucapan syukur ya, itu kita betul-betul melepas kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan tahu Tuhan akan menolong, kita nggak tahu Tuhan menolongnya bagaimana, tapi kita mengucap syukur seolah-olah ya, atau seperti Tuhan sudah menolong gitu. Itu kan berarti perlu iman dalam hal ini ya. Tapi kalau nggak ada thanksgiving, ya itu bisa cuma sekedar lamentasi yang akhirnya lebih bersifat menggerutu, ya bukan karena lamentasi itu nggak boleh, bukan karena Tuhan nggak mau dengar ratapan, bukan. Tapi itu ratapan yang tanpa iman sebetulnya gitu. Jadi itu ratapan self-pity, ratapan orang cengeng, merengek-rengek, yang terus minta diperhatikan, tapi juga nggak mau ditolong sebetulnya gitu. Nah, keadaan seperti ini ya, ini nggak ada gunanya gitu, maksudnya berdoa. Pasti Paulus bukan maksudkan doa yang seperti itu gitu.
Jadi ada orang yang kelihatan seperti berdoa, tapi dia sebetulnya nggak berdoa. Tapi dia seperti kayak memaksa Tuhan itu melihat kebesaran kesulitannya gitu ya. Dan dia merasa seperti berhasil kalau Tuhan juga persuaded, Tuhan jadi percaya, iya ya, kesulitan itu susah sekali loh memang gitu. Dia seperti kayak rasa puas, kalau gitu ya sudah nggak usah berdoa toh. Karena dia seperti kayak memaksa Tuhan untuk masuk ke dalam kebesaran kesulitannya gitu. Itu berarti kan dia sendiri mengecilkan Tuhan, ya Tuhan itu jadi kecil dalam kehidupannya. Sampai akhirnya terus kemudian kalau bisa ya mengajak Tuhan sekaligus melihat kebesaran kesulitannya dan seterusnya. Enggak needless to say, mungkin ada rejoicing dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalimat with thanksgiving itu penting sekali dalam bagian ini gitu. Intinya saya kita itu bisa live without worry atau worry free kalau kita hidup itu banyak berdoa. Ada satu kalimat yang saya kepingin kutip di sini. Now the order is do not worry about anything, or more accurately, stop worrying. Ya. Berhentilah khawatir. Lalu, now however, it is the negative connotation, anxious, harassing care. Maksudnya, kekhawatiran di dalam pengertian yang negatif di sini ya. Attempting to carry the burden of future oneself. Jadi orang yang khawatir ini ya, dia berusaha untuk membawa beban ya dari masa depannya itu sendirian gitu. Maksudnya bukan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus kan bilang, belajarlah daripadaku ya. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang ya. Saya sudah bahas ini, saudara ingatkan ya. Itu kuk di dalam pengertian kuk itu gini saya, tafsirannya itu bukan pikuklah kuk yang pas Yesus seperti kayak sudah pasang kuk sendiri terus dia jalan sendiri gitu. Now terus please imitate me. Jadi pasang kuk yang enak itu kayak gini caranya dengan jalan seperti ini. Bukan itu maksudnya gitu. Ini bukan Yesus jalan sendiri dengan kuk ya. Terus now to please imitate me, caranya kayak begini gitu ya. Now your turn gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi di dalam pengertian bahwa Yesus itu mengajak kita untuk memikul kuk itu barengan gitu. Maksudnya pikulah kuk yang kupasang ya. Kita pikul kuk ini bareng-bareng gitu. Kamu jangan pikul kuk kamu sendiri, kita jalan bareng ya. Kuknya itu bersama dengan Yesus, kita pikul bersama-sama. Itu yang dimaksud di dalam ini ya. Di dalam konteksnya, di dalam metafor yang dipakai, di dalam bahasa aslinya dan sebagainya. Tapi ya, kekhawatiran itu yang terjadi adalah waktu seorang itu mau membawa beban di dalam dirinya sendiri ya. Dan dia nggak memberikan Tuhan itu kesempatan untuk memikul bebannya bersama dengan dia. Nah, ini akhirnya terus menjadi semacam unreasonable anxiety. Kalaupun dia berdoa, ya dia juga nggak bisa berdoa dengan benar anyway gitu. Karena karena dia nggak membiarkan Tuhan untuk mengangkat bebannya atau memikul beban bersama-sama dengan dia. Sebaliknya yang dianjurkan oleh Paulus adalah supaya kita berdoa, ya mengatakan permohonan kita, permintaan kita gitu, dan dengan ucapan syukur. Nah ini saya kalimatnya ketemu yang saya mau ngomong gitu. Di dalam tafsiran ya, dia bilang, from personal experience he had learned that the way to be anxious about nothing was to be prayerful about everything. Jadi Paulus itu belajar di dalam kehidupan pribadinya ya, bagaimana bisa nggak perlu khawatir akan apapun. Ini susah terjemahan ya kalau bahasa Indonesia, yaitu dengan being prayerful about everything ya. Supaya kita bisa being anxious about nothing, jadi kita mesti being prayerful about everything. About everything kita membawanya itu di dalam doa. Kalau kita khawatir dalam hal apa, ya sudah kita mendoakan itu gitu. Supaya kita bisa without worry. The fact bahwa kehidupan kita itu banyak kekhawatiran, ya itu karena kita kurang berdoa, as simple as that, dan kurang berdoa yang disertai dengan ucapan syukur. Akhirnya terus kemudian kita banyak kekhawatiran. Alkitab itu nggak mungkin salah di dalam hal ini ya. Kalau kita hidup banyak khawatir, kita nggak bisa bersuka cita. Itu sebenarnya menunjukkan kehidupan doa kita. Gitu. Saya baru baca ini ya, satu tulisan tentang E.W. Tozer. Tozer sudah tahu ya, penulis spiritual yang sangat profound gitu. Lalu ada orang memberikan komentar ya, itu
Tulisannya Tozer itu sangat menggugah, membakar, memberkati orang. Karena itu sebetulnya semacam extended prayer gitu. Tozer itu orang yang berdoa. Tulisannya dia itu adalah ekstensi doanya dia sebetulnya itu, yang dia tulis. Very beautiful ya kalimat dia. Maksudnya pengajaran kita itu bisa lacking of power, nggak ada pengaruh, nggak ada kuasa, nggak ada wibawa dan sebagainya. Simply karena kita itu kurang berdoa dalam ini. Tapi orang seperti Tozer, ya dia berdoa dan dia very intimate dengan Tuhan. Waktu dia tulis ya itu menyatakan kehidupan doanya yang sedang mengalir melalui tulisan gitu. Perkataannya, tulisannya, kehidupannya dan sebagainya. Tapi yang maksud terutama itu adalah tulisannya ya. Dulu orang di dalam zaman abad pertengahan ya, itu waktu mereka belajar itu ada istilah ya, itu mereka belajar di dalam sikap ibadah. Teologinya is a kneeling theology, itu teologi orang berlutut itu. Tapi terus kemudian ada komentar ya, komentar belakangan of course gitu. Orang-orang skolastik atau orang-orang enlightenment merubah kneeling theology jadi sitting theology. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Itu teologi yang keluar daripada kehidupan yang berdoa ya, kneeling theology jadi sitting theology. Jadi saya observing sekarang gitu. Jadi saya bukan sedang berdoa, tapi saya sedang menyelidiki gitu maksudnya ya. Menyelidiki secara objektif dan seterusnya gitu. Itu teologi jadi persoalan itu karena bukan lagi keluar dari prayer. Bukan disanggah oleh lutut ya. Tapi mulai disanggah oleh pantat sekarang. Dan saudara tahu pantat itu nggak terlalu menarik itu ya, ini apa? Untuk dijadikan fondasi teologi itu. Ya, jadi kneeling theology. Ini balik lagi saya. Paulus waktu mengajarkan hal ini ya, itu stop worrying, jangan kamu khawatir. Karena apa? Ya karena kamu bisa prayerful in anything, di dalam everything kamu bisa prayerful, menaikkan your supplication, but again with thanksgiving. Lalu kamu memberitahukan apa itu seluruh pemerintahanmu itu kepada Tuhan. Baru setelah itu dia bilang, the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ini kita boleh baca secara sequential, ini proper kalau kita baca secara urutan secara sequential. Maksudnya ini, khawatir, jadi bagaimana? Ya sudah berdoa saja, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kita menaikkan permohonan kita. Jangan lupa ada thanksgiving. Ya. Kalau kita berdoa dengan thanksgiving, sudah memberitahukan kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita perlu itu atau yang kita terjepit atau apapun istilahnya ya. Maka sequentially ya, ayat 7, damai sejahtera yang dari Allah itu yang melampaui segala pikiran. Melampaui segala pikiran belum terjadi ya, belum ada jalan keluar, tapi sudah bisa ada damai sejahtera, itu kan melampaui pikiran ya. Kalau yang nggak melampaui pikiran ya, saya dapat telepon, ini loh jalan keluar, nah terus saya jadi tenang. Nah itu nggak melampaui pikiran. Tapi yang melampaui pikiran itu jalan keluar juga masih belum ada sebetulnya. Tapi saya malam itu bisa tidur. Nah itu surpassing understanding namanya. Gitu. Bukan irasional ya saya, tapi surpassing understanding. Dia juga yang akan, maksudnya ini ya, peace of God itu akan menjaga hatimu, menjaga pikiranmu, ya, your minds di dalam Kristus Yesus. Baru setelah itu Paulus itu bicara tentang finally brothers, whatever is true, honorable, just, pure, lovely, commendable, anything excellence, anything worthy of praise, think about these things. Supaya jangan salah mengerti ya, soalnya seperti kayak seolah-olah ini adalah semacam positive thinking Kristen gitu. Semacam positive thinking Kristen gitu ya. Apa sih yang persoalan dengan ini ya? Apa konsep positive thinking gitu dalam hal ini ya? Di dalam hal ini apa? Saudara ngerti nggak? Saya ngomong positive thinking sudah ngerti maksudnya? Banyak meme itu ditulis supaya orang berpikir positif dan apa gitu kan. Pertanyaan bahwa sudah tangan dengan apa yang kau harapkan. Iya, itu konsep Alkitab sih itu. Itu konsep Alkitab, kita percaya pada Yesus Kristus, dia menyelesaikan, dia memelihara kita.
dia yang memberikan damai sejahtera, ya itu. Enggak, maksud saya konsep positive thinking dunia itu persoalannya di mana gitu. Apa? Oh, enggak menikmati pergumulan gitu ya. Seperti kayak ada self hypnosis gitu misalnya ya. Katakan kepada dirimu sendiri gitu atau sugesti atau apa, oke itu one thing. Apalagi gitu? Apalagi? Iya, terus maksudnya apa ya? Enggak salah, itu Alkitab loh. Itu Alkitab, itu Reformasi, itu Geneva, itu Calvin. Enggak, saya tanya, itu fotokopi actually yang terakhir itu Calvin actually lebih dulu ya daripada ini ya, daripada Kartini. Tapi gimana? Ini maksudnya apa? Konsep negatifnya gitu, positive thinking? Ya betul, itu maksudnya itu. Ini standar sih maksudnya ya. Rather ini ya, pelagian ya gitu maksudnya. Saudara nggak poin ini ya. Saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri gitu. Deis ya. Nah ini nggak bisa dibaca as positive thinking, saya nggak bisa, nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena sebelumnya itu bicara the peace of God, which surpasses all understanding gitu. Itu datang terlebih dahulu ya. Baru terus kemudian Paulus bilang, finally brothers, what is true, what is honorable gitu. Ini nggak mungkin bisa, ini anugerah saya. Ini kita nggak mungkin bisa melakukan ini kalau itu bukan anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu. Maksudnya ini standar reform theology sih actually ya. But very liberating gitu. Karena kita masih bisa membedakan antara yang diberikan oleh Tuhan dengan yang kita obtain, kita acquire, kita peroleh dari kekuatan kita sendiri gitu. Itu banyak ego deh, saya banyak ego gitu. Ego berpikir positif gitu. Saudara jadi orang-orang yang kuat, strong berpikir positif. Kalau Luther akan bilang itu theology of glory gitu, bukan theology of the cross. Itu nggak bicara grace. Itu bicara your own reasoning power. Kamu punya kekuatan pikiran sendiri gitu ya. Kalau gitu ya Yesus nggak usah ada lah gitu, atau cuma berjuang dengan natur saja, nature dan sebagainya. Tapi saudara perhatiin ya, 8 dan 9, 8 lah, maksudnya 8 ini 8 itu. Itu setelah ayat 7. Ayat 8 itu setelah ayat 7, ya. Mau baca lagi nggak saya? Kira-kira ya flow-nya ya. Ini mulai dari ayat 4 ya. Rejoice in the Lord always, again I will say rejoice. Yang ngomong rejoice in the Lord always sendirinya pasti rejoice kan ya. Lucu kalau dia sendiri nggak rejoice, tapi dia suruh orang lain rejoice kan nggak mungkin kan ya. Ya dia sendiri rejoice, dia mengundang orang lain juga untuk rejoice in the Lord always. Siapa yang minta, yang sedang rejoice dan mengajak orang lain rejoice? Ini kan siapa? Paulus ya. Paulus itu sedang dipenjara, dianiaya, itu tadi loh. Di dalam keadaan yang sulit sekali, dalam keadaan ini mengalami ketidakadilan dan sebagainya. Karena dia percaya the Lord is at hand. 3 ayat Mazmur tadi loh ya. The Lord is at hand. Yang crushed in spirit, broken hearted ya. Yang sedang mengalami ketidakadilan, dianiaya oleh orang jahat dan seterusnya dan seterusnya. The Lord is at hand gitu. Itu kita percaya Paulus pasti mengetahui tradisi Mazmur ini ya. Orang dia ini kok dia seorang Farisi gitu. The Lord is at hand di dalam kaitan Mazmur itu tadi ya. Tapi juga kalimat yang penting sebelumnya ini ya, let your reasonableness atau magnanimity, keluasan hatimu itu hendaklah diketahui oleh semua orang karena the Lord is at hand. Kalau kamu percaya Tuhan itu segera datang dan menolong, Tuhan sudah dekat, Tuhan akan datang kembali, maka biarlah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. The more, semakin kita percaya Tuhan akan datang, semakin kita rajin, tekun, berbuat baik gitu. Kalau menurut ini ya, ayat yang kelima. Tapi realistis, hidup bukan tanpa kekhawatiran, hidup bisa ada khawatirnya, siapa sih yang nggak pernah khawatir gitu ya. Ini akan pergumulan realistis. Sudah perhatikan ya, ini itu theological realisme ya, itu teologi yang realistis, realisme menyatakan kehidupan manusia itu apa adanya ya. Itu lebih long lasting gitu daripada teologi yang idealis. Saya barusan ketemu sama ini supervisor saya di Heidelberg gitu, terus saya ngobrol-ngobrol dia lagi bikin ini tulis buku antropologi dari Gifford Lecture yang dia mau bukuin gitu. Terus saya singgung, saya pakai bukunya dia tentang Holy Spirit gitu. Itu buku sudah lumayan tua sebetulnya gitu. Maksudnya dia tulis tahun berapa ya gitu. Lupa ya, tapi
Bukan 10 tahun terakhir ini kayaknya, lebih daripada 10 tahun. Nah, dia ngomong kalimat, oh ya buku itu banyak diterjemahkan dan seperti kayak tetap young gitu ya. Bukunya tetap young, meskipun bukunya sebenarnya sudah tua gitu. Ini bukan self-congratulating rhetoric gitu, dia bukan orang ini siapa. Bukan orang yang GR suka memuji-muji diri sendiri, bukan tipe orang kayak gitu lah. Cuma yang saya tertarik dari kalimat berikutnya, dia ngomong kalimat itu karena dua alasan gitu. Yang pertama, itu fondasinya Alkitab. Jadi ini biblical gitu ya, satu. Kedua adalah theological realisme gitu. Ini ngomongin realisme teologis. Ya, pengajaran yang secara theological realis itu lebih menjawab daripada theological idealisme. Idealisme itu konsepnya bagus-bagus, mirip utopia gitu. Utopia tapi nggak bisa dihidupi gitu. Too good to be true, remains eschatological ya. Kita waktu mau menghayati the present time nggak bisa dihayati gitu. Jadi akhirnya gimana ya? Sudah mimpi-mimpi aja untuk hidup yang akan datang gitu. Model kesadaran eskatologis kayak begini saya, ini nggak layak dihidupi sebetulnya gitu. Dan itu bukan eskatologi reform. Eskatologi reformnya Paulus, the Lord is at hand, maka kamu pun berbuat baik. Di mana? Ya di sinilah pasti gitu. Bukan nanti di surga, di sinilah pasti gitu. Let your reasonableness be known to everyone. Ini berarti bicara di sini kan ya, despite the Lord is at hand. Tapi juga sekaligus theological realisme yang lain, do not be anxious about anything, stop worrying. Waktu dia bilang stop worrying gitu, Paulus itu tahu bahwa memang hidup manusia itu bisa khawatir dan sudah khawatir dan khawatirnya itu bisa unreasonable, itu realisme kok itu. Terus Paulus bilang stop worrying gitu, jangan kamu terus khawatir dengan berlebihan, dengan gak reasonable. Tapi apa? Ya tapi kalau kamu khawatir, naikkanlah itu di dalam doa, permohonan, ucapan syukur ya. Beritahu kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesahmu, yang menjadi keinginanmu, menjadi permohonanmu dan sebagainya. Ini juga termasuk realisme, bukan idealisme. Kalau idealisme itu kan Tuhan Maha tahu ya, nggak ada poinnya saya ngomong lagi, itu idealisme gitu. Padahal benar kan ya theologically kan ya. Saya ngomong, kan Tuhan sudah tahu tuh sebetulnya. Tuhan sudah tahu sebelum saya ngomong, Tuhan sudah tahu, saya mesti ngomong lagi. Ya sudah nggak usah ngomong toh Tuhan Maha tahu, itu idealisme gitu. Tapi yang realisme itu adalah seperti kayak theologically incorrect. Lah Tuhan Maha tahu kok lu masih ngomong juga ya gitu. Tuhan sudah tahu kok kamu kenapa mesti berdoa berkali-kali gitu. Ini realisme justru gitu. Meskipun Tuhan Maha tahu, tapi saya bicara kepada Tuhan dari bawah ke atas seperti kayak Tuhan perlu dikasih tahu gitu ya dalam hal ini ya. Saudara jangan salah mengerti ini ya, berdoa yang dimaksud Yesus bertele-tele itu bukan ini loh, bukan di dalam pengertian bahwa kita nggak boleh memberitahu Tuhan gitu ya. Terus atau berdoa seminim mungkin karena toh Tuhan sudah Maha tahu gitu. Tapi yang dimaksud di sana adalah kita nggak percaya bahwa Tuhan itu Maha tahu, terus kemudian kita ulang-ulang seolah-olah Tuhan itu nggak Maha tahu. Nah itu persoalan gitu. Karena itu seperti doanya orang pagan menurut ayat itu kan ya. Ini bukan tulisan Paulus Pak itu, tapi tulisan dalam kitab Injil ya. Cuma again saya balik lagi kepada Filipi. Di sini dikatakan bahwa waktu kita di dalam kekhawatiran, it's good untuk membeberkan, ya, menceritakan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Seperti kayak kita di dalam kehidupan di dunia, kita perlu orang untuk mengetahui problem kita kan. Kadang-kadang kita ada orang mendengarkan problem kita kan, kita bisa ini ya bisa lebih rilis gitu. Waktu kita tahu ada orang yang bisa mendengarkan kita dan sebagainya. Nah kalau kita percaya the Lord is at hand, Tuhan itu sudah dekat gitu ya. Berarti yang dikasih tahu itu Tuhan gitu maksudnya. And Tuhan itu harusnya real di dalam kehidupan kita. Juga waktu di dalam keadaan pergumulan yang perlu dikasih tahu kepada yang lain. Tuhan itu boleh jadi yang lain. Lalu setelah itu, supplication with thanksgiving, terus Paulus bicara tentang the peace of God, ya damai sejahtera Allah, surpasses all understanding, ya. Kamu nggak bisa menganalisanya gitu. Mungkin jalan keluarnya belum ada, tapi kamu sudah tenang duluan. Karena you are safe in God's hand. Itu juga yang akan memimpin hatimu, pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Baru setelah itu Paulus bilang, whatever is true, whatever is honorable, is just, pure, lovely, commendable. Semua itu dari ya. Pikirkanlah semuanya itu gitu. Tapi itu setelah the peace of God surpasses all understanding.
guide your hearts and your minds. Itu bukan sesuatu yang kita usahakan, bukan gitu. Tapi itu betul-betul purely di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam pemberian Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, itu diberikan, kita bisa berpikir benar, memikirkan apa yang benar, memikirkan apa yang mulia, memikirkan apa yang adil. Ya, ini sebagai akibat gitu, akibat. Positive thinking itu bukan akibat, saya. Positive thinking dalam dunia itu bukan akibat. Positive thinking itu adalah kekuatan dasar ya yang dikembangkan untuk bisa melawan kesulitan atau pikiran negatif itu. Saudara ngerti ya bedanya ya? Ini ada damai sejahtera diberikan oleh Tuhan, maka saya bisa memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil gitu kan ya. Itu adalah akibat gitu. Akibat karena shalom yang dari Tuhan itu diberikan kepada kita. Gitu. Tapi kalau positive thinking itu kita creating shalom. Gitu. Kita creating pikiran yang positif supaya kita bisa dapat shalom. Itu shalom palsu lah pasti gitu. Itu shalom menara Babel gitu. Itu shalom yang dibangun dari bawah ke atas. Itu bukan shalom yang dari Tuhan gitu. Jadi ayat 8 ini kalau di dalam sistematik teologi reform kan kita bicara anugerah, iman, ya, keselamatan, terus perbuatan baik gitu kan ya. Sebagai bagian daripada ucapan syukur gitu kan ya. Ini juga ayat 8 kita bisa baca sebagai akibat ya, seseorang yang dipeliharakan di dalam damai sejahtera Allah. Maka dia bisa akibatnya ya memikirkan apa yang benar, memikirkan apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci dan seterusnya dan seterusnya. Orang mempengaruhi permintaan kita nggak? Doa sendiri itu permintaan maksudnya. Maksudnya doa itu membuat mempengaruhi permintaan saya nggak? Doa itu sendiri adalah permintaan saya maksudnya. Saya sedang berdoa itu saya sedang mengatakan permintaan saya. Doa sendiri itu isinya permintaan. Cuma kita bilang permintaannya disertai dengan ucapan syukur. Jadi jangan cuma minta toh gitu ya kalau menurut Paulus, tapi meminta, mengatakan kekhawatiran kita juga boleh gitu. Tapi disertai dengan ucapan syukur. Maksudnya tuh antara doa dan kedaulatan Tuhan gitu. Kedaulatan Tuhan kan kita nggak tahu ya. Yang kita tahu itu Tuhan berdaulat gitu. Tapi isi kedaulatan Tuhan kan kita nggak tahu. Jadi kita minta saja gitu. Tadi loh, saya ngomong ya, Tuhan itu maha tahu kan ya. Sebetulnya secara teologically correct kan nggak perlu kita kasih tahu Tuhan kan ya. Kan Pak? Tuhan maha tahu. Ngapain saya kasih tahu dia yang maha tahu gitu kan ya. Tapi Alkitab bilang kan let your request be made known to God. Biarlah permohonanmu itu bahasa Indonesia deh. Bukan bahasa Indonesia apa di dalam Alkitab diketahui oleh Tuhan gitu ya. Iya benar ya. Kan Tuhan nggak perlu diberitahu kayak gitu kan ya. Nah, Mbak, ada certain tanda kutip theological incorrectness di sini ya. Tuhan yang maha tahu kok perlu dikasih tahu lagi gitu. Sama, saya berpikir di dalam pikiran yang sama, Tuhan yang berdaulat kok kita masih minta lagi gitu kan ya. Sama ini. Meskipun dia berdaulat kita tetap minta gitu. Nah, ya, poin ini. Seperti kayak meskipun Tuhan maha tahu, ya kita kasih tahu dia juga gitu. Karena kasih tahu itu bukan Tuhan yang suruh supaya dia jadi tahu gitu. Kasih tahu itu lebih kepada kita gitu. Kita jadi bertumbuh kerohanian kita waktu kita suka memberitahu Tuhan. Ini bukan Tuhan kita sebetulnya gitu. Mempengaruhi itu maksudnya gimana ya gitu. Mempengaruhi itu apa ya maksudnya? Oh iya, kita bisa berubah di dalam keinginan sih. Waktu kita berdoa mungkin lagi berdoanya marah-marah, mungkin bisa diakhiri dengan pengampunan gitu. Mungkin sih gitu. Kan bagus ya. Kalau kita mulai berdoa supaya biarlah orang itu terbakar hidup-hidup dan sebagainya. Terus akhirnya setelah berdoa 1 jam akhirnya kita mulai keluar air mata, gila gua kok sadis bener ya gitu ya. Terus kita mulai diubahkan oleh cinta kasihnya Tuhan. Kan itu something yang beautiful gitu. Kalau mempengaruhi kita ya memang harusnya mempengaruhi gitu. Karena kita bisa diubahkan melalui doa kan gitu. Maksudnya keinginan kita bisa berubah, bisa bergeser. Permintaan kita waktu kita umur 3 tahun dan permintaan kita waktu kita umur 15 harusnya kan lain ya gitu ya. Jadi permintaan kita bisa bergeser. Gitu.
Nah itulah saya tanya lagi, maksudnya mempengaruhi itu apa gitu? Saya nggak kasih gitu, karena dia merengek, akhirnya saya kasih gitu. Maksudnya gitu, jadi kan itu mempengaruhi saya kan. Nah, dia merengek terus daripada merengek kasihan juga gitu kan. Jadi saya kasih. Dari sisi Tuhan sih pasti nggak ada perubahan rencana, itu jelas lah ya. Maksudnya dalam pengertian Tuhan itu berdaulat, dia nggak ada perubahan rencana, memang dia, tapi di dalam pengertian Tuhan sungguh-sungguh berelasi ya gitu. Tuhan dibujuk oleh Musa, Tuhan membiarkan dirinya dibujuk oleh Musa. Kalau masukkan mempengaruhi ke sana, ya mempengaruhi gitu. Tapi itu semua terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu bukan batu yang nggak bisa diajak omong. Terus waktu kita ngomong kepada dia cuma dengar ekonya perkataan kita sendiri. Nah, apa sih? Kayak tembok gitu maksudnya. Kita ngomong mental lagi perkataan kita. Tuhan sih bukan tembok gitu. Tuhan bisa tarik ulur dengan kita. Kita juga bisa tarik ulur dengan Tuhan. Maksudnya karena dia hidup dan karena kita hidup juga gitu. Kadang-kadang Tuhan juga menguji kita untuk tarik ulur dia juga. Supaya kita lebih bertekun di dalam berdoa. Misalnya ya, ayat waktu di Emmaus itu kan Tuhan berbuat, bukan berpura-pura ya, istilah pura-pura seperti kayak munafik atau bohong atau apa, istilah Alkitab nggak pakai istilah pura-pura. Tapi di situ dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Saudara kan ada baca ya itu ya, yang dua orang Tuhan berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Ini apa? Dia memberikan kesempatan pada dua orang Emmaus untuk tarik Tuhan gitu. Abide with me. Tuhan tinggallah sertaku gitu. Malam ini gitu ya. Tinggallah sertaku. Gitu. Terus Tuhan tinggalkan ya. Tapi sebelumnya Alkitab bilang Tuhan berbuat seolah-olah meneruskan perjalanan. Jadi Tuhan seperti kayak mau pergi menunggu supaya dia ditarik. Ini bukan ini ya, bukan anu loh ya. Bukan kebudayaan Jawa. Mau makan Pak? Oh enggak. Dalam kurung tanya lagi dong gitu. Bukan itu loh, bukan itu maksudnya. Ini untuk apa? Sudah tahu ya, orang bisa kayak gitu juga gitu. Ini bukan itu maksudnya. Tapi betul-betul demi orang itu supaya dia bertumbuh di dalam imannya, bertumbuh di dalam kesungguhan, di dalam mengejar Tuhan dan sebagainya. Tuhan berbuat seolah-olah meneruskan perjalanannya gitu. Ada lagi nggak saya bertanya? Ya. Iya, berdoa yang disertai dengan ucapan syukur itu ya. Iya. Apakah ini disebut melampaui segala akal, all understanding? Oh, dikaitin ke sana. Ayat ke-8 itu karena bisa memiliki pemikiran seperti ini di dalam keadaan yang sangat broken hearted. Itu impossible. Misalnya sangat sakit, terluka, benci, lalu harus memikirkan seperti yang manis tentang orang itu, padahal buruk sekali. Interesting juga sih tafsiran itu. Saya belum. Saya pikir ini yang past all understanding. Secara manusia nggak mampu. Iya, bisa dikaitin ke situ kalau mau. Maksudnya definitely itu pasti bukan ini ya, bukan kekuatannya kita pasti gitu. Maksudnya bisa berpikir benar, yang mulia, yang adil dan sebagainya gitu ya. On the other hand, karena ini adalah thinking ya itu termasuk understanding juga sih sebetulnya gitu. Jadi rumit ya tafsirannya. Maksudnya gini, kalau mau dibilang surpassing all understanding, all human understanding ya oke sih gitu. Kalau ditafsir sebagai ini melampaui pikiran manusia yang dari bawah, yang ada di dunia gitu misalnya ya. Ya boleh kita tafsir seperti itu gitu. Karena itu anyway cuma bisa diberikan oleh Tuhan. Ini anugerah gitu. Tapi yang saya mau bilang adalah gini ya. Gini, ini mungkin bukan ibu ya, saya nggak pikir gitu sih gitu. Coba gini, kita mesti hati-hati dengan semacam kekristenan. Waktu kita membahas surpass all understanding, jadi seperti nggak ada understanding gitu. Itu akan kontradiksi dengan ayat 8, karena ayat 8 ini ngomongin thinking. Kan ayat ini diakhiri dengan think about this thing. Ya, pikirkanlah, berarti ini tentang pikiran gitu. Yang true, honorable, just, pure, ini bicara pikiran gitu. Nangkep gak poin ini ya? Kayak, maksudnya gini, tadi surpassing all understanding kalau dimengerti dalam pengertian ini bukan understanding kita sendiri, bukan pemahaman kita sendiri, bukan
kekuatan rasio kita, bukan positive thinking kita, tapi damai sejahtera Allah yang membuat melampaui itu semua gitu. Maksudnya menekankan aspek anugerah. Ya itu betul gitu. Tapi kita nggak boleh mengerti melampaui pikiran itu jadi kayak tanpa pikiran gitu ya. Karena itu bahaya gitu. Karena justru ayat 8 tuh ngomongin pikiran gitu. Ya. Jadi ini pikiran yang melampaui pikiran ya, boleh juga lah ngomong gitu ya mungkin ya. Pikiran dari Tuhan, pikiran ilahi ya yang diberikan, yang melampaui pikiran yang kita create sendiri, yang kita ciptakan sendiri. Kalau ditafsir kayak gitu oke sih gitu. Maksudnya bukan understandingless gitu ya. Bukan mindless, tapi dalam pengertian pikiran yang dari Tuhan gitu. Anugerah, betul, anugerah. Bahwa kita bisa berpikir benar, mulia. Ini saya belum bahas sih, actually kontennya apa ya. Maksudnya ini ayat bisa panjang sendiri sebetulnya. Apa itu? Kenapa? Apa itu berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir yang adil dan sebagainya, berpikir yang suci dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Ya betul, benar. Itu nggak mungkin dari dirinya sendiri, tapi cuma bisa penghiburan yang dari Tuhan, bisa menyembuhkan seseorang, bisa. Betul. Ada lagi yang lain? Satu kalimatnya kelewatan. Ini mungkin worthy untuk dicatat juga ini kalimat ini. Gini ya, ini kalimat waktu Paulus mengatakan supaya jangan khawatir. Hence when he tells them to stop worrying, to be overly anxious for nothing, leaving them no exception. Maksudnya Paulus waktu mengatakan kalimat ini dia juga sebenarnya punya dasar untuk khawatir loh. Orang dia dipenjara, dia dianiaya dan sebagainya ya. Jadi ini bukan seorang yang cuma ngomong tok gitu misalnya ya. Lu bilang jangan khawatir ya. Iyalah mobil Ferrari lu ada 17 gitu misalnya gitu ya. Ya pantas lu ngomong jangan khawatir. Coba lu di bawah jembatan, ntar kita ngomong lagi lah. Bukan. Paulus sendiri di penjara gitu. Ini dia bukan lagi di atas. Terus ngomong jangan kamu khawatir. Ini condescending gitu maksudnya ya. Lalu sendiri di atas kayak gitu coba gimana. Tapi dia bicara kalimat ini audiensnya itu nggak ada excuse gitu. Yang bicara di sini juga punya pergumulan. Itu satu ya. Yang kedua, dia juga bilang ini misalnya, it is not because he makes light of the troubles that they face. Ini penting saya kalimat ini ya. Paulus bilang jangan khawatir, itu bukan dalam pengertian ini. Alah, lu persoalan kayak gitu aja lu gede-gedein gitu misalnya. Anak lu cuma mati doang kok gitu. Oh, mati doang maksudnya gimana gitu. Cuma mati aja kok jadi sedih gitu. Paulus bukan ini ya, bukan makes light of the troubles. Nah, Pak saya, ini bukan bilang problem lu itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu kecil biasa-biasa saja gitu. Bukan itu loh, bukan. Tapi apa? But because he knows that God is greater than all their troubles. Karena Tuhan atau Allah itu lebih besar daripada semua kesulitan mereka gitu. Jadi by way of relativisasi ya maksudnya ya. Problem itu besar, memang besar kok gitu. Boleh punya problem besar. Harus besar, nggak usah dikecilkan, memang besar. Tapi Tuhan kan jauh lebih besar gitu. Jadi secara perbandingan gitu maksudnya dalam hal ini ya. Relativisasi greatness-nya Tuhan. Saya pikir ini kalimat sounds klise ya. Maksudnya Tuhan itu lebih besar. Ya iyalah siapa yang nggak tahu gitu ya. Tapi seringkali dalam kehidupan kita kan ini kita memang nggak otomatis melihat Tuhan itu yang paling besar di dalam saat-saat seperti itu. Sekali lagi, tapi poinnya adalah not because he makes light of the troubles. Bukan dia menggampangkan masalah atau dia ini ya membuat kecil masalah yang mungkin sebetulnya besar gitu. Dijadiin kayak seolah-olah mainan gitu ya. Saudara perhatikan ya, orang beriman sejati itu bukan itu loh, saya bukan gitu. Bukan apa itu menganggap sepi penganiayaan seperti kayak penganiayaan itu sebenarnya cuma digigit nyamuk gitu sana. Wah, itu bukan iman, itu kesombongan rohani sebetulnya gitu. Saudara mesti bisa membedakan antara kesombongan rohani dengan iman yang sejati. Iman yang sejati itu mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Berarti saya nggak mau tantang pencobaan gitu.
imannya sejati itu bilang, Tuhan darah kesulitan bertubi-tubi gitu, laki dan laki. Itu orang sombong, itu bukan orang beriman. Gitu. Saudara bisa beda nggak bagian ini ya? Orang yang beriman itu tahu ya, pencobaan itu tidak menyenangkan. Ya Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Yesus nggak bilang, cawan kok cuma segini. Kenapa nggak 5 kali lebih pahit? Ini saya nggak mau terusin ya, saya bisa blasfemi lama-lama gitu. Tapi itu kalimat sama sekali nggak ada gitu. Yesus waktu bilang, cawan ini kalau boleh lalu daripadaku. Saudara nangkep nggak? Ini Yesus dalam natur kemanusiaannya, menurut natur manusianya, itu dia bergumul untuk menerima cawan itu, bukan menantang kesulitan. Orang yang menantang kesulitan, penderitaan, sini pencobaan datang saja, karena di dalam pencobaan saya akan lebih dekat daripada itu. Itu orang yang nggak mengenal diri actually gitu. Itu bukan kalimat iman, itu kalimat arrogance, itu kalimat orang sombong, kalimat orang yang seperti kayak bisa menggagahi penderitaan. Alkitab nggak pernah mengajarkan itu. Kalau Alkitab mengajarkan itu, nggak ada doa tentang jauhkan kami daripada pencobaan, nggak ada gitu. Diganti saja. Datanglah pencobaan bertubi-tubi gitu ya, supaya aku lebih mengenal engkau atau apa. Tapi nggak ada, doa itu nggak ada gitu. Yang ada adalah jangan membawa kami ke dalam mencoba. Ya, jadi ini waras dan ini sadar bahwa kita ini sangat rentan terhadap kesulitan, terhadap penganiayaan, terhadap penderitaan dan sebagainya ya. Tapi terus kemudian confidence-nya di mana? Confidence-nya ada di dalam Tuhan gitu. Yang lebih besar ya. Ada tambah lagi nggak saya? Ada komen tambahan? Akhirnya merasa terus-terusan, terus ada harapan lagi dengan keadaan seperti yang kita minta seperti itu Pak. Ya. Apakah masih ada yang lainnya gitu? Maksudnya jawaban daripada Tuhan. Mungkin ini ya, balik lagi ke tadi yang pertanyaan sebelumnya, maksudnya dari tadi ada pertanyaan gitu. Kita sendiri juga bisa diubahkan, jika kita punya permohonan gitu. Ini kan di dalam ini ya, di dalam apa itu, di dalam proses pertumbuhan ya. Di dalam proses pertumbuhan mungkin tadinya di dalam kesulitan ini saya kepingin tuh jalan keluarnya seperti ini. Boleh sih, saya juga boleh ngomong itu ya kalimat itu. Tapi Tuhan nggak tentu sependapat dengan jalan keluar kita gitu. Tuhan nggak tentu memberikan kepada kita seperti yang kita pikirkan gitu. Dan kalau kita bertumbuh, kita harus di dalam doa kita sendiri juga mengalami shift ya gitu di dalam permohonan kita. Maksudnya kita mengalami ini apa transformasi permintaan gitu. Tapi kalau sampai titik jenuh, kita mintain Saya khawatir gambaran kayak gitu itu bukan Tuhan, tapi kita bikin idolatry sebetulnya gitu. Kalau itu terjadi, jangan tertawa, ini sangat serius. Ya, kalau saya fixin kayak gini ya, ini mestinya kayak gini. Ini saya barusan ini saya bicara apa di dalam konteks yang lain ya. Ada, kalau saya sebut nama lah ya, saudara mungkin coba sendiri gitu ya. Orang bisa mengidolakan seseorang gitu ya. Apa itu senang banget gitu, apapun pokoknya dia harus selalu benar gitu ya. Nah itu tuh bahaya gitu. Karena apa? Karena begitu ada yang nggak fit dengan gambaran idola saya, langsung saya akan jadi benci sama orang itu. Saudara lihat nggak gambaran itu sekarang gitu? Ada orang yang dulu kayaknya seneng banget sama siapapun itu ya, silakan isi sendiri variabelnya gitu. Seneng banget sama itu, mati-matian dukung ya. Begitu terus ternyata terus nggak cocok dengan gambaran idealisme saya mulai habis-habisan benci dia, menghina saya, jadi kapok. Kenapa dulu gua goblok seneng sama dia gitu kayak. Jadi di ada ekstrem, nangkep maksudnya? Ini saya terusin ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya nggak mengenal orang itu sesungguhnya, tapi saya mau mengenal dia sebagaimana yang saya mau kenal dia. Nangkep Pak? Saya mau orang itu fit sama gambaran, lu harusnya kayak gitu misalnya ya. Ini bisa diterapkan dimanapun, bisa di istri, suami, anak. Jangan terusin lagi lah ntar ini apa dan semuanya gitu, pendeta gitu misalnya kan ya, bisa juga pendeta gereja dan semuanya. Waktu kita mulai bikin fix ya harusnya gini, lalu itu nggak terjadi, nggak sesuai dengan apa saya punya penantian, fiksasi itu tadi ya, yaitu saya bisa jenuh, saya bisa kecewa, saya bisa disappointed, tapi itu yang persoalan sebetulnya saya gitu. Karena Tuhan itu Tuhan, dia itu ada sebagaimana dia ada. Dia bukan ada sebagaimana saya mau, dan dia harus berada sesuai dengan yang saya bayangkan. Itu bukan Tuhan pasti itu. Tuhan yang sejati itu nggak bisa ditebak, meskipun dia bisa dikenal ya.
tapi dia itu nggak predictable seperti yang kita pikir. Gitu. Saya suka pakai ini loh, saya apa ilustrasi. Ini mungkin ilustrasi barat ya. Orang Tuhan itu bukan vending machine. Sini saya jarang vending machine ya. Tahu vending machine nggak, saudara? Masukin kalau di Dubai katanya ada vending machine emas ya. Saya baru baca vending machine emas. Saudara bisa beli emas dari vending machine ternyata. Itu vending machine itu maksudnya apa gitu? Totally predictable gitu. Saudara mau beli apa gitu ya? Minuman apa gitu? Saudara tahu kalau saudara masukin segini, saudara dapatnya apa? Itu precise dan harus ada kembalinya segini, gitu kan ya? Gak ada tiba-tiba saudara masukin uang terus kemudian mendadak hari ini saudara nggak dapat apa-apa dengan uang sih. Loh, ini kok bisa kayak gini? Nggak bisa kayak gini dong. Ini jelas itu vending machine. Saya masukin segini, dapatnya apa dan kembalinya seberapa? Atau kalau dari pertama uang nggak cukup, saya juga sudah tahu gitu. Ini coklat snack bar harganya segini. Uang saya cuma segini, berarti nggak bisa beli. Itu totally predictable gitu ya. Terus orang itu tulis, Tuhan itu bukan vending machine gitu. Tuhan itu bukan something yang kita predik kayak begitu. Saya berdoa kayak gini, Tuhan jawab gini ya. Dalam 2 hari itu paling telat gitu misalnya kan ya. Atau apa gitu. Itu dia vending machine namanya Tuhan gitu. Tuhan. Apa? Ya oke, kita mungkin unconsciously ya. Mungkin secara apa namanya. Enggak. Dia Tuhan, bukan Tuhan. Ya mungkin nggak harus ini sih. Mungkin nggak harus negatif itulah Pak gitu maksudnya. Ya, Pak. Kita semua. Saya lihat Pak, maaf ya Pak. Banyak sekali manusia. Sebenarnya dia memaksa Tuhan. Memang dia itu siapa? Kalau apa kau dengan Tuhan? Kau bermohon, berserah, berharap, dan pikirkan. Apakah iman? Di situ ada kesabaran, di situ ada keteguhan, ada keinginan. Supaya Tuhan memberitahukan, aku masih meminta kepada Tuhan, karena kau tidak kasih apa salahku, sehingga kau harus berikan. Demikian halnya, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan menurut firman. Tunggu waktunya Tuhan. Saya yakini itu dalam hidup saya. Tunggu Pak. Ya. Ya kita setuju sih Pak. Maksudnya gini, cuma gini ya, sekali lagi ya. Karena hari ini kita kan bahas magnanimitas ya. Magnanimitas itu mesti luas hati itu tadi. Magnanimitas apa ini gini kadang ada orang yang membutuhkan proses ya untuk itu gitu, membutuhkan proses itu sampai ke sana gitu. Nah, kita mesti kasih kesempatan sebagaimana Tuhan juga kasih kesempatan karena Tuhan itu juga magnanimus itu tadi gitu. Dan again menurut saya ini saya termasuk theological realisme gitu, realisme teologis. Ada orang itu mesti didorong, dihibur, dikuatkan supaya bisa masuk ke dalam satu gambaran yang bisa bebas, betul, bebas pada kecenderungan idolatry. Kita semua punya lah kecenderungan kayak gitu. Kita bukan cuma terhadap Tuhan, terhadap orang lain kita juga bisa punya kecenderungan gitu kan. Fiksasi itu loh. Saya mau istri saya kayak gini gitu. Saya mau suami saya kayak gini gitu. Saya mau anak saya itu kayak begini gitu. Itu kan semacam fiksasi kan sebetulnya gitu. Terus kalau nggak kejadian gimana gitu. Nah ini ngomong lagi gitu kan. Kalau saya memaksain harus begitu. Nah ini saya jadi Hitler mulai gitu kan ya. Bukan cuma terhadap Tuhan loh, terhadap orang lain juga bisa kayak gitu persoalannya. Tapi kalau saya bertumbuh dewasa ya, ini fiksasi itu harus rusak terus gitu. Saya pakai istilah fiksasi sudah ngerti ya. Bikin fix itu fiksasi namanya. Fiksasi ini kalau hancur terus ya, itu kita bertumbuh gitu. Tapi kalau fiksasi itu nggak perlu digoyang gitu. Fiksasi sudah harus kayak gitu. Wah itu berat gitu kayak gitu. Hidupnya bisa banyak kekecewaan ntar akhirnya gitu. Kecewa pada Tuhan, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada gereja, kepada pendeta. Waduh lengkap, kepada camat lurah. Waduh lengkap saya terusin terus dan dia akhirnya nggak bisa rejoicing. Ayat pertama jadi nggak terjadi, nggak bisa rejoicing karena terlalu banyak ini, banyak kekecewaan gitu. Ya. Ya, ya, iya. Kalau sudah kita berdoa kepada Tuhan itu kan Roh Kudus yang berdoa kepada Allah. Bukan cuma waktu kita nggak bisa berdoa kepada Tuhan, memang kita nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Ini bukan kita trying berdoa dulu terus habis itu. Iya. Iya. Kalau memang kita bisa
sebenarnya minta apa yang kita minta itu semua udah mentok, apa yang kita khawatir itu udah mentok, itu semua. Apakah dua hal itu yang seperti yang dalam Roma pasal 8 Gini ya, ini bukan gini, ini gini. Saya nggak tahu, saya baca apa bener nggak ya. Jadi kita ngertinya pasti semua firman Tuhan itu pasti benar gitu kan ya. Cuma kita nggak bisa ngerti gini, kita pakai Filipi 4 dulu. Kalau Filipi 4 nggak jalan, baru Roma berapa gitu ya. Roma berapa nggak saja, keluarlah Exodus nggak ada. Ntar jurus yang lebih tinggi ada di dalam imamat gitu. Wah ini nggak bisa kayak gini gitu maksudnya. Alkitab itu semuanya benar gitu dan bukan dibaca secara ini adalah ayat untuk jurus yang lebih tinggi, kesulitan lebih bukan gitu pasti gitu. Itu semuanya betul sih. Tapi kalau mengacu kepada Roma, sebetulnya bukan ini ya, bukan kita berdoa sampai suatu saat nggak mampu baru Roh Kudus bantu gitu. Tapi dalam pengertian kita nggak bisa berdoa kalau menurut Roma. Maksudnya termasuk nyambung yang tadi di dalam Filipi 4 tadi kan dibilang berdoalah ya. Itu kita nggak bisa kalau bukan tanpa Roh Kudus nggak bisa. Filipi 4 memang nggak ngomongin Roh Kudus ya gitu, tapi ini kan penulisan sama gitu ya, penulisan juga Paulus gitu. Pasti Paulus yang sama juga percaya bahwa kamu berdoa waktu itu juga bisa berdoa karena Roh Kudus juga, meskipun dia nggak mengatakan Roh Kudus dalam pasal yang keempat Filipi itu tadi gitu ya. Tadi saya bilang gini ya, ini ada orang berdoa dari bawah gitu, ada yang berdoa itu di dalam anugerah Tuhan. Ya, berdoa sih pasti dari bawah ya, kita tahu namanya kita berdoa kepada Tuhan gitu ya. Tapi ada orang berdoanya itu kayak bangun menara Babel gitu. Ada orang berdoanya itu karena panggilan Tuhan gitu. Nah, tandanya itu adalah kalau menurut Filipi 4, itu kita bisa bersyukur gitu. Doa permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita bisa bersyukur, itu pasti anugerah Tuhan gitu. Karena kalau nggak ada anugerah Tuhan, kita itu terus sulit loh. Bersyukur itu sulit, benar-benar sulit. Kita tahunya cuma minta, pingin terus mestinya Tuhan gini, terakhir nggak ada ucapan syukur gitu. Itu bahaya gitu. Itu kemungkinan adalah doa yang dari bawah gitu, doa menara Babel, doanya nabi-nabi Baal gitu ya, yang sangat ekspresif tapi doa dari bawah, yang nggak ada anugerah Tuhan gitu. Tuhan suruh ngomong menurut waktunya dia gitu. Tapi dia sendiri di dalam keadaan seperti apa gitu ya. Ya, keadaan seperti itu. Kalau balik lagi ke Filipi 4, sekali lagi yang beautiful yang kita bisa tekanin itu adalah ya bisa berdoa dengan ucapan syukur tadi gitu. Belajar gitu dalam hal ini ya. Dari sisi kita belajar, dari sisi Tuhan ya Tuhan yang memberikan ini anugerah itu gitu. Tapi kita semua struggle, kita semua bertumbuh dalam hal ini. Maksudnya nggak ada orang yang sudah sampai, sudah lulus, sudah sempurna, nggak ada. Kita semua ya masih di dalam pelajaran ini gitu, masih di dalam proses pengudusan. Atau kalau di dalam Filipi 4 pada akhirnya itu kalau mengakhiri dengan ayat 8 ya, pengudusan pikiran gitu kan akhirnya kan ya. Pengudusan pikiran gitu. Pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil ya, apa yang just, apa yang murni atau yang suci gitu. Dalam kondisi kan ada yang mengajarkan eskatologi terus akhirnya orang itu nggak kerja Ya itu pasti penghayatan eskatologi yang salah ya. Terus tadi di dalam kitab ya. Paulus kan ada ngomong mirip-mirip gitu ya. Yang jangan berisi seperti nggak berisi, membeli seperti nggak membeli gitu ya. Maksudnya dalam pengertian kita itu nggak terikat gitu. Itu sih bukan ini ya, bukan eskatologi itu high voltage. Kira-kira sudah kayak sangat tinggi sekali mau ketemu Tuhan. Tapi itu sesuatu yang kita bisa hidup dalam theological realisme. Maksudnya itu very experienceable di dalam kehidupan di sini. Dan sekarang kita boleh menikah, kita boleh membeli barang dan sebagainya. Tapi nggak boleh kita nggak istilahnya ya. Ada semacam detachment gitu. Beristri seolah tidak beristri ya. Membeli barang seolah-olah enggak. Maksudnya gini, kalau membeli barang lah ya. Membeli barang seolah-olah enggak membeli. Maksudnya kita enggak jadi obsesif. Boleh membeli barang gitu ya. Terus habis itu ya sudah. Menikmati secara proporsional. Tapi kita enggak terikat dengan apa yang kita punya, yang kita beli dan sebagainya. Ya. Boleh punya rumah, boleh gitu. Tapi enggak terikat di sana. Punya rumah beberapa juga boleh. Jangan terikat juga. Malam kalau tidur aja. Meskipun punya beberapa rumah. Ada orang susah tidur loh punya rumah.
Benar loh. Saya pernah tahu ada orang itu susah liburan karena apa? Karena rumahnya bagus gitu. Jadi kalau liburan dia stres gitu maksudnya. Ada loh gitu kadang. Jadi gimana ya? Ya itu namanya punya rumah tapi bukan nggak punya rumah, benar-benar punya rumah. Seperti kayak pegang sekali gitu ya. Ya. Ya dalam pengertian negatif. Jadi bukan ini sih, bukan di dalam pengertian apa itu eschatological high voltage, tapi di dalam pengertian bisa dihidupi di sini dan sekarang. Dan sama saya bisa bilang kalimat ini ya, saudara beribadah di satu jemaat lokal, ya, saudara beribadah di situ seolah-olah saudara tidak di situ. Ini nggak ada sih ayatnya ya, tapi dalam prinsip yang sama. Maksudnya apa? Saudara hidup di dalam satu kehidupan jemaat lokal, tapi tetap punya jiwa itu kerajaan Allah gitu. Kalau nggak ada bagian kerajaan Allahnya ya, itu memberhalakan jemaat lokal, memberhalakan sendiri dan sebagainya. Itu kacau gitu. Itu pasti bukan penghayatan eskatologis yang benar gitu. Paulus itu such a figure. Dia itu melayani di Efesus. Dia benar-benar terjun di sana. Dia mati-matian. Dia sangat punya hati di sana gitu. Tapi waktunya sampai ya sudah dia pergi ke tempat lain. Dia waktu meninggalkan Efesus, ya dia meninggalkan Efesus itu. Tapi dia betul-betul melayani jemaat Efesus. Waktu dia pergi gitu. Karena hatinya itu untuk Efesus dan untuk kerajaan Allah. Sama, dalam prinsipnya sama. Mau istri, mau gereja, mau barang yang kita beli, mau keluarga, mau apa, semuanya prinsipnya sama. Kalau nggak ada lagi, boleh lagi, Bu. Problem terbesar siapa sih? Problem terbesar manusia adalah manusia tidak memuliakan Allah dan tidak menikmati Allah. Problem terbesar manusia itu manusia nggak beribadah kepada Tuhan. Kalau saya nih, saya takut kalau saya bukan yang dipilih Tuhan. Oh. Itu gimana ya? Saya jawab ini ya, saya jawab apa itu menurut Calvin aja ya. Menurut Calvin itu ini bagian theological realism. Kalau kita ragu-ragu, memang kadang-kadang kita bisa ragu-ragu. Calvin bilang kita melihat Kristus saja gitu. Karena kita itu dipilih di dalam Kristus. Jadi jangan masuk ke doktrin kedaulatan Allah. Karena itu bisa sangat menakutkan sebetulnya dipilih atau nggak dipilih. Karena Tuhan bisa memilih, bisa juga nggak memilih. Itu nggak menolong. Tapi Calvin bilang kita berkaca kepada Kristus. Kristus itu kacanya kita gitu. Kalau kita ragu-ragu, kita lihat Kristus itu. Karena kita dipilih di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kita mendapatkan penghiburan kita. Di dalam Kristus kita dipilih gitu. Jadi kita mendapatkan peneguhan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, yaitu dengan melihat Kristus. Bukan dengan melihat Tuhan itu bisa memilih, bisa nggak memilih, kedaulatan Tuhan, sovereignty of God. Itu bahaya ke sana. Tapi melihat kepada Kristus. Balik lagi ke Injil maksudnya gitu. Ada lagi pertanyaan terakhir? Ya. Sorry agak kenceng sedikit. Ada ayat kalau 2 atau 3 orang berkumpul maka itu hubungannya dengan doa dengan Filipi ini gimana Pak? Yang 2-3 orang berkumpul maka doamu akan dikabulkan. Itu bicara tentang God special presence ya. Maksudnya kehadiran Allah secara khusus waktu 2-3 orang berkumpul Tuhan ada di sana gitu. Maksudnya gitu, bicara ini keindahannya dalam 2-3 orang berkumpul, itu 2-3 orang berkumpul dia bisa doanya sama. Itu pasti kan ada yang menggerakkan ya. Karena kita itu nggak mungkin bisa doanya sama loh sebetulnya gitu. Tapi bisa 2-3 orang berkumpul kita bisa mendoakan hal yang sama. Itu berarti Roh Kudus ada di sana, Tuhan ada di sana. Berarti kita punya visi kerajaan Allah gitu. Tapi kalimat ini nggak perlu ditafsir bahwa kita nggak boleh berdoa untuk pergumulan kita sendiri, bukan itu. Gitu. Maksudnya gini loh, keindahan, kematangan, again, magnanimitas ya. Kalau kita benar-benar jadi magnanimus, saya bisa mendoakan kebutuhan rotinya orang lain gitu. Itu tetap kerajaan Allah. Bukan dia kalau mendoakan rotinya dia itu jadi egois. Kalau saya berdoa untuk rotinya saya egois gitu. Tapi di dalam doa Bapa kami bilang, berikanlah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya gitu. Maksudnya rotinya dia dan rotinya saya. Berarti saya juga bisa mendoakan rotinya dia juga. Saya bisa mendoakan anaknya dia yang lagi ujian. Saya bisa mendoakan yang anaknya yang sana yang lagi apa itu sakit gitu. Itu bisa jadi kerajaan Allah gitu. Itu Tuhan juga bisa hadir. Pertanyaan terakhir.
Ibu ini mengawali dan mengakhiri dan menengahi juga ya. Gimana Bu? Ya udah komplit dua, tengah, depan, dan belakang. Mendoakan orang yang sudah meninggal gimana Pak? Enggak, soalnya saya tergugah dengan jasa-jasa dia gitu. Ya itu bukan mendoakan, itu namanya kita mengingatkan ya gitu. Enggak, maksudnya itu ada pengaruh nggak ya? Maksudnya pengaruh apa? Pengaruh doa saya tuh kepada orang yang meninggal itu. Kita kan berdoa kepada Tuhan ya maksudnya ya. Kita berdoa kan kepada Tuhan. Mendoakan yang meninggal itu. Mendoa untuk apa? Orang dia di sorga sudah, kalau dia di dalam Tuhan ya maksudnya. Kalau yang di dalam itu dibilang mereka yang mendoakan kita gitu. Mereka mendoakan kita. Mereka di sorga itu mendoakan kita. Gitu. Kita mendoakan ya sekeliling kita lah gitu. Atau mendoakan diri kita juga boleh gitu. Kalau yang belum di dalam Tuhan? Ya enggak, ya sudah kita serahkan dalam tangan Tuhan, sudah selesai urusannya. Kalau belum di dalam Tuhan, sudah kita serahkan dalam tangan Tuhan, sudah kita nggak mikirin itu lagi gitu. Sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Ya. Pak, Yesus Kristus kan Tuhan ya. Kenapa dia masih bersyafaat ya? Bersyafaat itu kan fungsi imam ya, maksudnya imam gitu. Imam itu berarti dia mewakili manusia di hadapan Allah. Yesus itu Tuhan betul, Yesus juga manusia. Jadi Yesus sepenuhnya Tuhan, dia sepenuhnya manusia. Sebagai manusia, itu dia menjadi imam besar. Maksudnya dia itu memperantarai antara manusia dan Allah. Jadi manusia itu nggak bisa menghadap Allah langsung. Yesus itu yang penengahnya dalam hal ini ya. Dia memperantarai kita dengan Allah sehingga kita bisa datang kepada Allah melalui Kristus. Dia bersyafaat kepada kita. Itu kita itu ada waktu-waktu kita nggak bisa berdoa atau kita nggak sadar kita perlu berdoa, kita kurang tekun berdoa dan sebagainya. Yesus itu berdoa bagi kita. Gitu. Maksudnya dia mewakili kita, mendoakan kita kepada Bapa. Di dalam hal ini itu dia senantiasa menopang kita sehingga waktu kita jatuh pun kita jatuh itu nggak akan terhilang. Gitu. Kita nggak akan sampai binasa selama-lamanya karena ada penopangan doa Kristus itu tadi gitu, karena ada penopangan dari Tuhan. Itu satu penghiburan yang besar gitu. Nggak seharusnya menjadi discouragement, maksudnya bukan oh Tuhan Yesus sudah berdoa untuk saya, ya sudah saya nggak usah doa lagi. Pasti bukan itu penghayatannya ya. Tapi karena Tuhan saya masih berdoa untuk saya, ya saya harus lebih tekun berdoa gitu. Nah, seperti Tuhan Yesus yang mendoakan yang lain, mewakili orang lain, saya juga bisa berdoa syafaat seperti Kristus. Waktu saya berdoa syafaat itu saya semakin bersekutu dengan Kristus, saya semakin di dalam Kristus dalam hal ini ya. Karena seperti Kristus saya juga mewakili orang lain. Di dunia ini ada orang yang nggak bisa berdoa untuk diri mereka sendiri. Ada orang yang terlalu lelah, terlalu kecewa, terlalu capek, dia nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Gitu. Nah itu kita itu perlu mendoakan orang-orang seperti itu yang nggak bisa berdoa. Untuk sementara kita doakan mereka sampai suatu saat mereka bisa berdoa sendiri kepada Tuhan, yaitu puji Tuhan gitu. Berarti mereka hubungannya dengan Tuhan sudah dipulihkan. Gitu. Ya, ini panggilan setiap orang percaya. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mensyukuri untuk kesempatan kami boleh berkumpul di tempat hari ini. Kami boleh melihat Engkau yang begitu besar, Engkau yang begitu mulia. Namun Engkau dekat dengan kami orang-orang yang berdosa melalui karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk persembahan yang juga kami boleh berikan pada malam hari ini, kiranya ini boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini, sertai kami yang kembali ke rumah kami, dan Tuhan juga yang boleh mengumpulkan kami nanti bersama-sama di PA-PA yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.